Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah, berjumpa lagi dalam kajian ilmu tasrif. Pada episode yang sebelumnya, kita sudah membahas mengenai terjemah dari fi'il mudhari, dan yang kemarin yang baru kita pelajari itu ini 6 yang pertamanya sampai sini. Ini yang kemarin telah kita pelajari. Nah, sekarang kita akan masuk pada 6 yang keduanya yang ini. Ini kan kemarin 6 yang pertama. Sekarang kita akan masuk pada 6 yang keduanya. Nah, sebelumnya kita akan tasrifkan terlebih dahulu fi'il mudhari'nya secara keseluruhan. Yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna. Taf'ilu, taf'ilani, yaf'ilna. Taf'ilu, taf'ilani, taf'iluna. Taf'ilina, taf'ilani, taf'ilna. Af'ilu, naf'ilu. Itu untuk tasrif fi'il mudhari' maklumnya. Nah, sekarang kita akan mengartikan pada bagian 6 yang keduanya. Yang ini sekarang akan kita artikan. Nah, pertama ada taf'ilu. Nah, taf'ilu. Apa artinya taf'ilu? Nah, taf'ilu ini artinya kamu seorang laki-laki sedang atau akan mengerjakan. Nah, pertanyaan pertama, kenapa ini diartikan kamu? Nah, ini diartikan kamu. Nah, karena di sini ada ciri yang menunjukkan pada orang yang keduanya. Apa ciri yang menunjukkan pada orang yang kedua? Nah, ini huruf ta di awal. Nah, huruf ta di awal ini menunjukkan pada orang yang kedua. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan 6 yang kedua ini, nah dari sini semuanya. Nah, ini kan awalnya itu ada huruf ta-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu semuanya ada huruf ta-nya. Yang huruf ta ini itu adalah menunjukkan pada orang yang kedua. Nah, orang kedua itu diartikannya kamu. Kalau seorang, nah kalau lebih dari seorang itu kalian. Nah, di sini oleh karena itu diartikan kamu. Kedua diartikan seorang. Nah, kenapa diartikan seorang? Nah, ini diartikan seorang karena memang tidak ada ciri yang menunjukkan dua orang, dan juga tidak ada yang menunjukkan ciri banyak orang laki-laki atau perempuan. Nah, diartikan laki-laki. Nah, diartikan laki-laki karena ini tidak ada ciri perempuannya. Nah, oleh karena itu ini diartikan laki-laki. Diartikan sedang atau akan. Nah, karena ini adalah fi'ilnya fi'il mudhari'. Karena kalau fi'il mudhari' artinya itu menunjukkan waktu sedang atau akan. Kalau telah, nah itu untuk fi'il madhi. Nah, diartikan mengerjakan ini dari kalimat fa'ala itu sendiri. Nah, yang kedua ada taf'ilani. Nah, taf'ilani. Apa artinya taf'ilani? Nah, taf'ilani artinya kalian dua orang laki-laki sedang atau akan mengerjakan. Nah, ini taf'ilani artinya kalian dua orang laki-laki sedang atau akan mengerjakan. Nah, arti kalian, nah dari mana ini arti kalian? Nah, arti kalian ini diambil dari huruf ta yang di awal ini. Yang mana tadi kan disebutkan bahwasanya huruf ta awal ini menunjukkan pada orang yang kedua. Kalau satu orang, kamu orang kedua itu. Kalau lebih dari satu orang, nah diartikan kalian. Dua orang. Nah, di mana diartikan dua orang? Dari mana kita tahu arti dua orang? Nah, ini kita tahu arti dua orang ini dari alif. Nah, ini alif. Nah, alif itu menunjukkan pada dua orang. Baik dua orangnya laki-laki ataupun perempuan. Yang namanya alif itu hanya menunjukkan dua orang.
Nah, sekarang laki-laki. Nah, di mana diartikan laki-laki? Nah, kalau nanti ya, ini taf'ilani, baik dua orangnya laki-laki. Nah, ataupun ini nanti nih, dua orangnya perempuan. Nah, ini tidak ada ciri khususnya. Oleh karena itu, untuk taf'ilani, ini dua orangnya bisa laki-laki, bisa juga perempuan. Nah, sedang atau akan. Nah, ini dari fi'il mudhari'nya. Nah, kata mengerjakan ini dari kalimat fa'ala itu sendiri. Nah, taf'iluna sekarang yang ketiga. Nah, taf'iluna ini artinya kalian beberapa orang laki-laki sedang atau akan mengerjakan. Nah, taf'iluna, kalian beberapa orang laki-laki sedang atau akan mengerjakan. Nah, arti kalian. Nah, arti kalian dari mana? Nah, ini dari huruf ta yang menunjukkan orang kedua. Karena banyak, oleh karena itu diartikannya kalian. Nah, beberapa orang laki-laki. Ini sekaligus ya. Beberapa orang laki-laki. Dari mana kita tahu artinya beberapa orang laki-laki? Nah, ini dari huruf waw ini. Karena waw itu menunjukkan beberapa orang laki-laki atau laki-laki banyak. Itu ditunjukkan oleh huruf waw. Sedang atau akan karena fi'il mudhari, mengerjakan karena kalimat fa'ala itu sendiri. Nah, di sini ada yang ditanyakan. Kalau huruf nun ini, nah ini kan nun ya. Ini ada huruf nun, ini ada huruf nun. Nah, itu ciri apa? Nah, kalau huruf nun ini kita sebutkan ini adalah ciri rofa ya. Ciri rofa. Nah, ciri rofa. Atau kalau dalam bahasa Arab itu dikatakan alamatur rof'i. Nah, jadi huruf nun ini, nah ini alamatur rof'i. Di sini alamatur rof'inya nunnya ya, 1, 2, 3, 4. Nah, itu yang jadi alamatur rof'i. Sedangkan nun yang ini, nah ini mah bukan alamatur rof'i. Nanti kita bahas ini nunnya itu nun apa. Nah, sekarang kita masuk ke taf'ilina. Nah, ini taf'ilina. Apa artinya taf'ilina? Nah, taf'ilina artinya kamu seorang perempuan sedang atau akan mengerjakan. Kamu seorang perempuan sedang atau akan mengerjakan. Arti kamu dari mana? Ini arti kamu dari huruf ta ini yang di awal. Yang ta itu menunjukkan pada orang yang kedua. Arti seorang. Nah, arti seorang karena memang tidak ada alif yang menunjukkan dua orang, juga tidak ada huruf nun. Nah, huruf nun yang menunjukkan beberapa orang perempuan. Karena kalau nun ini, nah nun ini disebutnya alamatur rof'i atau ciri rofa ini yang tadi. Nah, diartikan perempuan. Dari mana diartikan perempuan? Nah, ini diartikan perempuan dari huruf ya ini. Nah, jadi huruf ya ini, nah ini adalah ciri perempuan. Jadi kalau di fi'il madi kan ya, kalau di fi'il madi itu ada ciri perempuannya itu ti ya, dengan ti. Nah, kalau di fi'il mudhari ini pakai huruf ya. Dan biasanya juga si ya-nya ini disebut dengan ya mukhotobah, ya yang menunjukkan orang kedua atau orang yang diajak bicara. Nah, sedang atau akannya, nah ini karena fi'il mudhari mengerjakannya dari kalimat fa'ala itu sendiri. Nah, yang selanjutnya ini ada taf'ilani. Nah, taf'ilani ini sama dengan yang ini. Jadi, kenapa kalau di sini diartikannya kalian dua orang laki-laki sedang atau akan mengerjakan? Kenapa laki-laki? Karena yang pertamanya laki-laki, yang ini juga laki-laki. Jadi, emang diartikannya laki-laki. Nah, kalau yang ini, karena ini perempuan, nanti ini juga perempuan. Oleh karena itu, ini diartikannya perempuan juga. Kalian dua orang perempuan sedang atau akan mengerjakan.
Nah, itu. Jadi kaliannya, dari mana kaliannya? Dari huruf ta ini. Dua orangnya, ini alif. Nah, ini alif dua orangnya. Perempuan, ya karena memang posisinya ini di antara perempuan itu. Perempuan satu orang dan perempuan banyak orang. Jadi di sini dua orang perempuan. Padahal untuk taf'ilani itu bisa diartikan langsung kalian dua orang laki-laki atau perempuan sedang atau akan mengerjakan. Bisa seperti itu. Nah, sedang atau akannya karena fi'il mudhari mengerjakannya dari kalimat fa'ala itu sendiri. Nah, sekarang taf'ilna. Nah, ini taf'ilna. Apa artinya taf'ilna? Nah, taf'ilna artinya kalian beberapa orang perempuan sedang atau akan mengerjakan. Nah, kalian beberapa orang perempuan sedang atau akan mengerjakan. Dari mana arti kalian? Nah, arti kalian ini dari huruf ta. Dari mana arti beberapa orang perempuan? Nah, ini beberapa orang perempuan. Langsung. Nah, ini diambil dari huruf nun. Nah, ini. Nah, ini diambil dari huruf nun. Karena nun ini menunjukkan pada banyak perempuan atau beberapa orang perempuan. Sama seperti ini, yaf'ilna. Nanya ini menunjukkan beberapa orang perempuan. Taf'ilna. Nanya juga ini menunjukkan pada beberapa orang perempuan. Berbeda dengan na yang ini ya. Yang 1, 2, 3, 4. Yang nun itu itu disebutnya alamatur raf'i atau ciri rofa. Nah, sekarang kita ulangi dari sini. Taf'ilu artinya kamu seorang laki-laki sedang atau akan mengerjakan. Taf'ilani, kalian dua orang laki-laki sedang atau akan mengerjakan. Taf'iluna, kalian beberapa orang laki-laki sedang atau akan mengerjakan. Taf'ilina, kamu seorang perempuan sedang atau akan mengerjakan. Taf'ilani, kalian dua orang perempuan sedang atau akan mengerjakan. Taf'ilna, kalian beberapa orang perempuan sedang atau akan mengerjakan. Nah, ini untuk 6 yang keduanya. Nah, bagaimana kalau kita masukkan kalimat yang lain atau contoh yang lain ya? Nah, coba dimasukkan kalimat gofaro ya. Nah, gofaro. Nah, kalau kita masukkan kalimat gofaro, ini jadi gofaro, tagfiru, tagfironi, tagfiruna, tagfirina, tagfironi, tagfirna. Nah, itu kalau gofaro. Nah, artinya gofaro itu kan mengampuni ya. Jadi kalau tagfiru, kamu seorang laki-laki sedang atau akan mengampuni. Tagfironi, kalian dua orang laki-laki sedang atau akan mengampuni. Tagfiruna, kalian beberapa orang laki-laki sedang atau akan mengampuni. Tagfirina, kamu seorang perempuan sedang atau akan mengampuni. Tagfironi, kalian dua orang perempuan sedang atau akan mengampuni. Tagfirna, kalian beberapa orang perempuan sedang atau akan mengampuni. Nah, contoh lain. Jalasa. Ini jalasa. Nah, kalau jalasa berarti tajlisu, tajlisani, tajlisuna, tajlisina, tajlisani, tajlisna. Jalasa kan artinya duduk ya. Berarti kalau tajlisu, kamu seorang laki-laki sedang atau akan duduk. Tajlisani, kalian dua orang laki-laki sedang atau akan duduk. Tajlisuna, kalian beberapa orang laki-laki sedang atau akan duduk. Tajlisina, kamu seorang perempuan sedang atau akan duduk. Tajlisani, kalian dua orang perempuan sedang atau akan duduk. Tajlisna, kalian beberapa orang perempuan sedang atau akan duduk. Nah, untuk melancarkan kita seberapa jauh pemahaman kita, nah bisa dikerjakan soalnya di deskripsi. Di sini ada pertanyaan ya. Di sini kan ada taf'ilu, taf'ilani. Di sini juga sama ada taf'ilu, taf'ilani. Nah, ini kan sama. Tapi kenapa yang ini mah diartikannya taf'ilu, dia seorang perempuan sedang atau akan mengerjakan. Taf'ilaninya, mereka dua orang perempuan sedang atau akan mengerjakan.
Sedangkan yang ini, taf'ilu, kamu seorang laki-laki sedang atau akan mengerjakan. Taf'ilani, kalian dua orang laki-laki atau perempuan sedang atau akan mengerjakan. Nah, tentunya di sini ini taknya ya. Ini ada huruf ta di sini. Nah, ini huruf ta. Nah, huruf ta ini. Nah, itu meskipun huruf taknya sama gitu ya. Meskipun huruf taknya sama, tapi ta di sana beda fungsinya gitu. Bedanya apa? Nah, bedanya kalau ta yang ini, nah tadi kan disebutnya itu ta yang menunjukkan orang kedua. Nah, kalau taf'ilu, taf'ilani, ta-nya itu menunjukkan orang kedua. Nah, sedangkan ta ini, nah taf'ilu, taf'ilani, nah ta yang pertama ini bukan menunjukkan orang kedua, tapi ta ini itu menunjukkan pada perempuan. Jadi kalau ta yang ini, yang di 6 pertama ya, yang taf'ilu, taf'ilani, yaf'ilna. Nah, ini menunjukkan pada perempuan si ta-nya ini. Nah, kenapa di sini jadi yaf'ilna tidak pakai ta lagi? Karena untuk menunjukkan perempuannya itu ini sudah diwakili oleh huruf nun. Karena huruf nun itu kan beberapa orang perempuan. Nah, kalau di sini, nah ini ta-nya, nah ini semuanya. Nah, ini menunjukkan pada orang kedua si ta-nya. Untuk menunjukkan perempuannya, nah ini pakai ya. Kalau di perempuan satu orang. Nah, kalau di perempuan banyak orang, ini pakai huruf na atau pakai huruf nun. Nah, itu penjelasan untuk tasrif fi'il mudhari ma'lum beserta artinya pada 6 yang keduanya. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke ini yang 2 yang terakhir. Kan ada formasinya itu 6, 6, 2. Nah, sekarang akan kita bahas yang ini. Nah, pertama ada af'ilu, lalu ada naf'ilu. Af'ilu, apa artinya af'ilu? Nah, af'ilu itu artinya saya sedang atau akan mengerjakan. Nah, kalau naf'ilu, apa artinya naf'ilu? Nah, kalau naf'ilu itu kami sedang atau akan mengerjakan. Nah, jadi af'ilu, saya sedang atau akan mengerjakan. Naf'ilu, kami sedang atau akan mengerjakan. Nah, saya, nah arti saya, dari mana kita tahu arti saya? Nah, kita tahu arti saya, ini diwakili oleh huruf hamzah ini. Karena huruf hamzah ini mewakili, ya ini mewakili. Nah, ini mewakili dari domir ana. Nah, ini mewakili dari domir ana yang artinya saya. Sedang atau akannya karena fi'il mudhari, mengerjakannya dari kalimat fa'al itu sendiri. Naf'ilu artinya kami sedang atau akan mengerjakan. Nah, kami dari mana kaminya? Nah, kaminya ini diambil dari huruf nun ini. Yang nun ini, nah itu diambil dari nahnu. Nahnu itu kan artinya kami. Naf'ilu, kami sedang atau akan mengerjakan. Sedang atau akannya karena fi'il mudhari, mengerjakannya dari kalimat fa'ala itu sendiri. Nah, itu yang terakhir. Af'ilu, naf'ilu, saya sedang atau akan mengerjakan, kami sedang atau akan mengerjakan. Nah, kalau kita masukkan kalimat gofaro yang ini, nah berarti agfiru, saya sedang atau akan mengampuni, nagfiru, kami sedang atau akan mengampuni. Kalau jalasa, berarti ajlisu, najlisu. Ajlisu, saya sedang atau akan duduk, najlisu, kami sedang atau akan duduk. Nah, untuk memperlancar arti kita atau untuk lebih memahami mengenai fi'il mudhari ma'lum beserta artinya yang tadi, bisa dikerjakan soal-soal di deskripsi. Ya, terima kasih.